Om Swastiastu, selamat datang di YouTube channel Sandra Membaca. Hari ini adalah hari purnama Sasih kelima. Semoga Ide Sang Hyang Widi selalu memberikan kita waranugraha, dilancarkan semua usaha dan aktivitasnya. Teman-teman semua, hari ini saya ingin menyampaikan tentang pentingnya memupuk kebiasaan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah kesibukan hidup modern ini, kita seringkali terjebak dalam rutinitas yang mungkin melelahkan dan kita lupa terhadap kebutuhan jiwa kita. Oleh karena itu, memelihara kebiasaan spiritual dalam kehidupan sehari-hari adalah langkah penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Lalu, mengapa kebiasaan spiritual dalam kehidupan sehari-hari itu menjadi penting? Tentu, kebiasaan ini ya seperti mesaiban, sembahyang, puji risannya di pagi hari, kemudian japa, meditasi di tengah kemacetan menuju tempat kerja, dan membaca mantra atau sloka itu memberikan kita kesempatan untuk kita merenung, memusatkan pikiran dan mendekatkan diri kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Praktik ini membantu kita untuk mengurangi beban kerja, beban dari problem dalam kehidupan sehari-hari yang kita hadapi. Nah, menumbuhkan juga ketenangan dan tentunya membantu kita untuk menguatkan keyakinan dan meningkatkan kualitas diri kita. Tentu di zaman Kali Yuga ini, di mana kemerosotan nilai-nilai spiritual semakin nyata, kebiasaan ini menjadi lebih mendesak untuk segera kita lakukan. Ada satu sloka yang mendukung apa yang kita lakukan itu dalam Bhagavad Gita, Adhyaya 6, sloka 10. Yogi yudcita satatam atmanam rahasi stitah ekakiyata citatma nirasir aparigraha. Seorang yogi harus senantiasa menghubungkan diri dengan meditasi dan tinggal di tempat yang sepi, mengendalikan pikirannya bebas dari harapan dan rasa kepemilikan. Sloka ini mengajarkan kita bahwa pentingnya mencuri waktu untuk bermeditasi, menenangkan pikiran, dan melepaskan kepenatan duniawi. Ini adalah pondasi dari habit atau kebiasaan spiritual yang sangat baik untuk dilakukan. Apa saja sih kebiasaan-kebiasaan spiritual yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, tentu bakti pagi dan sore hari. Itu yang umum kita lakukan. Nah, sebetulnya pelaksanaan bakti itu dilakukan 3 kali sehari. Namun pelaksanaannya diserahkan kembali kepada individu sesuai dengan skala dan tahap dan kemampuannya. Melalui sembahyang ini kita diajak untuk selalu angayu bahagia, bersyukur atas waranugraha atau berkah hidup yang kita dapatkan, dan juga kita memohon bimbingan dan tuntunan kepada para leluhur kita semua. Sembahyang juga membantu kita untuk selalu ingat kepada Hyang Widiwasa
dimanapun kita berada. Kedua, meditasi dan pengendalian pikiran. Meditasi adalah cara untuk memusatkan pikiran, mengurangi kecemasan, dan mendapatkan kedamaian secara batin. Luangkan waktu beberapa menit dalam hari kita untuk meditasi. Fungsinya untuk membersihkan pikiran dari kekhawatiran yang mengganggu. Nah, ini tentu bisa kita lakukan di tengah-tengah keseharian kita, misalnya dalam menuju ke tempat kerja, lalu di jalan mengalami kemacetan, kita sambil nyetir, sambil bawa motor, kita mengucapkan mantra, melantunkan sloka yang kita ingat, atau melakukan puja nama Smaranam sembari kita fokus dalam perjalanan. Kemudian yang ketiga, membaca atau mendengarkan sloka. Teman-teman bisa mendengarkan atau membaca sloka di platform TikTok Tantra Membaca. Di situ tertera beberapa sloka-sloka yang teman-teman barangkali butuhkan sebagai penguat dalam menjalankan keseharian. Menghafal dan membaca sloka dari pustaka suci apapun itu, Sara Samoscaya, Slokantara, Manawa Dharma Sastra, Bhagavad Gita, dan kitab suci yang lainnya, ya, itu dapat membantu kita dalam mengarahkan pikiran dan memperkuat serada dalam menjalankan kewajiban kita. Karena sloka mengandung ajaran yang membimbing kita dalam bertindak dengan kebijaksanaan. Keempat, ada mantra dan japa. Pengulangan nama suci Tuhan atau nama Smaranam, mantra dan japa adalah satu kebiasaan yang bisa membuat kita terhubung dengan kekuatan di dalam mantram itu sendiri. Mantram adalah nutrisi untuk pikiran kita atau manah ya, sehingga kita juga dapat membantu memberikan asupan nutrisi melalui mantra, misalnya Om Namah Shivaya atau Om Jai Ganesha dan beberapa macam mantra lainnya. Ini dapat membantu kita untuk menjaga kesadaran kepada Ide Sang Hyang Widi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, ada ahimsa dan karuna, kebaikan dan kasih sayang. Kebiasaan sederhana seperti berbuat baik kepada sesama, membantu orang lain, dan bersikap lembut terhadap makhluk hidup adalah bagian dari implementasi nilai spiritual. Nah, ini tentu sejalan dengan ajaran ahimsa tanpa kekerasan yang sering ditegaskan dalam pustaka suci. Ada satu sloka yang mendukung pernyataan tersebut dalam mantra Upanishad yang berbunyi Om Asato Masatgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityor Ma Amritam Gamaya. Oh Yang Widi, bawalah aku dari ketidaktahuan menuju kebenaran, dari kegelapan menuju cahaya, dan dari kematian menuju keabadian. Sloka ini mengingatkan kita untuk senantiasa memupuk kebiasaan yang membawa kita menuju cahaya kebenaran dan menjauhkan kita dari kegelapan batin. Memupuk kebiasaan spiritual dalam kehidupan sehari-hari bukan soal ritual, tapi
tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan kesadaran penuh dan bakti kepada Ide Sang Hyang Widi. Dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan ini, kita bisa menjaga kedamaian batin, menjadi lebih bijak dalam menghadapi tantangan, dan tentunya menjalani kehidupan di zaman Kali Yuga ini dengan penuh makna. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Terima kasih. Om Santi 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 Om.